Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Kita bertemu kembali dalam pembacaan firman Tuhan dan juga renungan harian kita pada hari Selasa tanggal 28 September 2021. Dan sebelumnya, terimalah salam kami. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa menyertai kamu sekalian. Amin. Ayat harian kita hari ini, Selasa 28 September 2021, diambil dari Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Demikianlah firman Tuhan. Parahasya kamu matiki, ayari hasusado nuaeng. Bagaimana cara kita mempergunakan waktu? Ibu bapak saudara-saudara, kita diingatkan kembali bagaimana Allah menjadi seorang manajer tentang mempergunakan waktu dalam kehidupan manusia. Dia menata kehidupan di tengah-tengah dunia ini dan memberikan yang terbaik kepada setiap insan, manusia, bahkan waktu yang terbaik bagi seluruh ciptaannya. Pergerakan tata surya, bahkan pertumbuhan daripada hewan-hewan, binatang-binatang, baik binatang jinak maupun binatang liar, hewan buas, dan juga hewan peliharaan. Tumbuh-tumbuhan, itu dia tata selama 6 hari. Dan pada hari yang ke-7, dia beristirahat dari pekerjaannya. Apa yang hendak Tuhan katakan kembali kepada kita ketika Paulus mengatakan supaya kita mempergunakan waktu. Dan dia mengingatkan bahwa ketika kita tidak mempergunakan waktu seefisien mungkin, bahkan ketika kita juga tidak mempergunakan waktu sebaik mungkin, maka kemungkinan besar terjadi waktu itu akan mempengaruhi dedikasi kita, mempengaruhi pemikiran kita, bahkan mempengaruhi kejiwaan kita. Karena memang waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita haruslah kita pakai sesuai dengan norma-norma dan kaidah dalam kehidupan kita. Sebagai seorang pelajar, kalau dia tidak mempergunakan waktu, maka dia akan tertinggal dari pelajarannya. Seorang pekerja demikian juga, dia akan tertinggal, bahkan akan mendapat teguran, bahkan sanksi pemecatan juga akan terjadi. Dan bagaimana seorang orang tua, suami dan istri menata waktu itu, memanage waktu itu di tengah-tengah keluarga. Dan bagaimana seorang pribadi juga menata waktunya untuk serta-merta menghadirkan sebuah kenyamanan dalam kehidupannya. Nyaman di dalam beristirahat, nyaman di dalam bekerja, nyaman ketika dia harus makan dan minum, dan nyaman ketika dia harus tidur pada malam harinya. Banyak orang-orang yang tidak bisa mempergunakan waktunya dengan baik. Mungkin oleh berbagai penyakit bisa saja orang mengalami perubahan waktu, siklus daripada bekerja dan juga waktu tidurnya. Bisa saja ada orang atau manusia saat ini, dia hanya bisa bekerja
menyelesaikan setiap pekerjaannya pada waktu malam hari karena terpengaruh oleh karena kesehatan, bisa saja. Dan itu selama dia mempergunakan waktunya, walaupun sepertinya hal-hal yang tidak lumrah dilakukan. Contohnya, dia tidak bisa tidur waktu malam sehingga mempergunakan waktu siang untuk tidur. Kalau itu adalah karena penyakit dan satu hal, itu masih lumrah. Namun yang disebutkan di sini adalah bagaimana kita mempergunakan waktu yang normal itu di hadapan Tuhan. Saat kita beribadah, beribadahlah dengan baik kepada Tuhan. Saat kita bekerja, bekerjalah dengan baik. Saat engkau sebagai pelajar dan mahasiswa belajarlah dengan baik. Karena waktu itu, ketika kita mempergunakan waktu itu dengan tepat, maka kepada kita akan diberikan kesejahteraan, baik secara jasmani maupun kerohanian kita. Ibu bapak, saudara-saudara, waktu untuk memikirkan Tuhan, waktu untuk memikirkan pekerjaan, dan waktu untuk mempersembahkan seluruh kehidupan kita atas pekerjaan, atas tanggung jawab, dan atas pelayanan, serta bagaimana kita juga sebagai seorang Kristen harus tetap mensyukuri segala nikmat Tuhan atas waktu yang diberikan kepada kita. Seseorang yang tidak mensyukuri segala waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada dia, maka pada saat itu dia mungkin saja bisa terjerembab atas beberapa pemikiran atau kasus-kasus yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Ketika engkau diangkat menjadi pejabat, pakailah waktumu untuk mensejahterakan orang-orang di sekitarmu. Terlebih dahulu sejahterakan orang-orang di sekitarmu. Jikalau engkau diangkat menjadi pimpinan, marilah engkau juga sebagai seorang pimpinan, pakai waktumu untuk memikirkan, mensejahterakan, dan membawa setiap orang-orang yang dipercayakan untuk engkau pimpin untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan bukan hanya prestasi yang gemilang tentang pekerjaan yang hendak Tuhan titipkan kepada kita ketika kita mempergunakan waktu itu dengan baik, namun juga prestasi kedekatan kita kepada Tuhan. Kualitas daripada iman percaya kita itu harus selalu kita kaitkan dengan kehidupan kita supaya kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Saat-saat seperti ini, ibu bapak, saudara-saudara, walaupun kita harus tetap masih menjalankan protokol kesehatan, walaupun kita telah menerima vaksin pertama dan kedua, bahkan sudah ada vaksin yang ketiga sebagai boosternya, waktu yang kita pakai dan ketika kita telah melakukan semuanya itu, hendaknya kita tetap tidak meluangkan waktu kita untuk pekerjaan yang sia-sia. Jangan pernah melakukan hal yang sia-sia. Mempergunakan waktu sebaik mungkin adalah merupakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Pada saat itu, kita bisa juga menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena dari dulu juga kita telah diajarkan. Seperti yang pernah kita dengar nyanyian orang-orang percaya, gunakanlah waktu yang Tuhan berikan. Singkat hidupmu, waktu pasti akan berlalu. Kita diingatkan karena dalam masa-masa kehidupan kita diingatkan tentang 3 masa. Masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Kita masih bisa mempergunakan waktu saat ini hanya karena mengejar masa depan. Masa depan kita adalah milik Tuhan. Masa depan kita ada di tangan Tuhan. Masa depan kita haruslah kita kaitkan dengan Sang Pemberi waktu. Jangan hanya mempergunakan waktu itu saja. Namun ingatlah, Sang Pemberi waktu itu, supaya pada saat engkau mempergunakan waktu, waktumu tidak akan sia-sia karena kedekatan dirimu dengan Sang Pemberi waktu bagi kita. Selagi masih ada kesempatan, berbuatlah yang baik. Itu diingatkan oleh Paulus juga kepada jemaat yang di Galatia. Selagi ada masih kesempatan bagi kita, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Apanya yang jahat? Karena di dalam waktu itulah, ibu bapak, saudara-saudara, kita diberikan kesempatan untuk berbuat baik dan berbuat jahat. Mari kita lihat
Seperti yang dikatakan oleh para ahli teologi, waktu itu dalam bahasa Yunani dibagi atas dua, yakni tentang karunia dan juga kesempatan kita menghadapi kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Kronologi kehidupan kita, bagaimana kita harus mempergunakan waktu itu, dan bagaimana kita juga menyikapi setiap hari, setiap jam, setiap detik. Kita tetap mensyukuri segala nikmat pemberian Tuhan. Dan yang kita juga mengingatkan kita, ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Hanya karena pendampingan Tuhan, maka kita akan menerima berkat yang tak terhingga. Karena kita mempunyai motto dalam kehidupan kita, waktu adalah milik Tuhan, di samping waktu adalah harta. Di mana kita pilih? Kita akan memilih kedua-duanya. Kita diberikan oleh Tuhan waktu yang berharga, dan Tuhan juga memberikan waktu kepada kita untuk semakin meningkatkan iman percaya kita kepadanya. Selamat mempergunakan waktu dan bijaksanalah dalam mengikutinya. Masa-masa pandemi mengingatkan kita untuk mempergunakan waktu seefisien mungkin, dan juga kita mempergunakan waktu sebaik-baiknya dalam hidup kita. Salam sehat Ibu Bapak Saudara-saudara, dan jangan lupa untuk berbahagia, jangan lupa untuk membawa damai, dan jangan lupa juga untuk membagikan berkat bagi orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Dalam Kristus Yesus kita pasti bisa melakukannya. Amin. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sebut di dalam kerendahan hati dengan menyebut nama Tuhan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Engkaulah Allah, Sang Pemilik waktu, bahkan Sang Pemilik kehidupan kami. Hidup kami selalu berpacu dengan waktu, namun kami sering melupakan untuk mempergunakan waktu itu dengan baik. Ajar kami untuk mempergunakan waktu itu memuji dan memuliakan Tuhan, lewat pelayanan, lewat pekerjaan, lewat pendidikan, supaya waktu kami tidak dipakai oleh iblis untuk menggerogoti kehidupan kami, supaya jauh dari Engkau. Kami hendak memakai waktu yang Tuhan berikan, supaya hal-hal yang jahat bisa kami usir dari kehidupan kami. Jikalau Engkau dekat, Tuhan pasti akan melindungi kami dari setiap serangan-serangan iblis yang hendak mengganggu kerukunan kami dengan Engkau di dalam hal memberi waktu. Dalam Kristus Yesus, kami serahkan kehidupan jemaat-Mu, biarlah jemaat-Mu juga mampu untuk mengatur setiap langkah waktu kehidupan mereka, untuk bisa bekerja, belajar, dan melayani Engkau dimanapun Tuhan tempatkan. Kami puji nama-Mu dalam Kristus Yesus, ampunkan dosa-dosa kesalahan kami, jadilah kehendak-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kita sekalian. Amin.